Kasus pembunuhan Vina dan juga Eki. Kita akan berbincang mengenai hal ini dengan narasumber yang sudah hadir. Sudah hadir di studio Irjen Purnawirawan Arianto Sutadi, penasehat ahli Kapolri. Assalamualaikum, selamat pagi Pak Arianto. Assalamualaikum, selamat pagi. Terima kasih Bapak sudah hadir pagi hari ini. Dan juga sudah ada Bang Edi Hasibuan, Direktur Eksekutif Lembaga Kajian Strategis Kepolisian Indonesia atau LEMKAPI. Selamat pagi Bang Edi, Assalamualaikum. Bang Edi, selamat pagi. Ya, selamat pagi Ibu dan juga Bang Arianto. Selamat pagi. Ya. Baik, saya mau ke Pak Arianto dulu. Pak Arianto, kalau melihat ini sudah ada 68 orang saksi yang dimintai keterangan oleh pihak kepolisian, ini Polda Jawa Barat. Ini sangat banyak begitu ya saksi-saksi yang dihadirkan. Apakah ini cukup nantinya untuk mengungkap kasus ini sebenar-benarnya? Saya kira, ya saya tidak tahu ya cukup apa tidak, nanti tergantung daripada penyidik ya. Tapi ini sudah menunjukkan kesungguhan daripada penyidik bahwa dia tidak melakukan penyidikan yang asal apa adanya. Dibandingkan dulu waktu 2016 ya, itu dulu kan disidik dengan waktu yang sangat pendek juga, 1 bulan. Dan kemudian jumlah saksi yang diperiksa tidak sebanyak seperti sekarang. Gitu. Dengan adanya saksi yang banyak ini, maka saya perkirakan ya, ini polisi sudah menerima saran dari kami pun, dari semua rakyat ya, bahwa dia menampung semua informasi yang masuk. Ya. Sekarang baru pada keterangan saksi ya, karena memang yang bisa terkumpul itu kan. Gitu. Tapi dengan 68 itu pasti bukan saksi yang memberatkan si Peggy saja, tetapi yang meringankan. Sekarang kan cuma sasarannya cuma Peggy saja. Iya, gitu. karena nggak ada lagi. Ya gitu. Jadi nanti ya kita lihat aja. Tapi saksi ini apa? Memang porsinya untuk melengkapi karena alat-alat bukti sudah cukup atau bagaimana? Atau untuk menggali sebenarnya mungkin ada informasi terbaru, kemudian ada alat bukti yang baru. Ini penyidikan intinya kan mencari keterangan, dari keterangan saksi, baik alat bukti, baik keterangan dari ahli, dari petunjuk. Ini untuk dikumpulkan itu jadikan berkas. Dari berkas itu nanti akan dianalisis apakah cukup unsur untuk itu atau alat bukti itu cukup untuk itu apa tidak. Kalau polisi merasa cukup, kemudian berkasnya akan dikirim ke jaksa. Nanti akan diteliti oleh jaksa apakah cukup apa tidak untuk bikin tuntutan. Nah, kalau untuk tes psikologi forensik itu seberapa akuratnya juga untuk menentukan ataupun paling membuat ini salah satu lagi begitu? Ya, tes psikologi ini saya kira bagus ya sekarang ya. Karena apa? Kalau dulu waktu 2016 kan cuman pemeriksaan saksi saja. Kemudian dirumuskan, dikebukin dan sebagainya kan gitu kan. Nah sekarang ini dengan adanya pemeriksaan saksi, apalagi ada tes psikologi didampingi oleh pengacara dan sebagainya, itu menunjukkan bahwa jangan sampai lagi nanti terjadi saya dulu ditekan, saya dulu dipaksa gitu. Itu saya kira cukup untuk menolak untuk itu gitu. Oke, kita ke Bang Edi. Bang Edi, kalau melihatnya dari saat ini begitu ya, kondisinya sudah ada lebih dari 60, artinya 68 saksi sudah diperiksa, kemudian juga dilakukan berbagai tes, termasuk dengan tes psikologi forensik. Artinya ini sudah bisa membuat suatu hal menjadi terang benderang, menjadi nyata begitu? Ya, betul itu kata Bang Arianto tadi ya. Memang di sini memang saat ini Polda Jawa Barat ya, Polri ya, memang dalam hal ini terus melakukan berbagai upaya untuk menjawab apa yang menjadi harapan masyarakat ya. Kalau kita lihat kemarin ya banyak keraguan masyarakat, dan sekarang kita harapkan dengan adanya meminta keterangan banyak pihak ya, termasuk 64 orang tadi, itu diharapkan bisa menjawab harapan masyarakat. Dan kemudian diharapkan dari pemeriksaan ini juga akan ditemukan bukti-bukti baru ya, atau akan ditemukan petunjuk-petunjuk baru, sehingga apa yang diharapkan masyarakat memang saat ini betul-betul bisa dijawab ya. Tentunya memang semua itu tergantung kepada nanti hasil daripada investigatif crime scientific crime investigation. Saya kira memang itu yang harus dijawab oleh kepolisian ya, untuk memberikan suatu atau menghilangkan keraguan masyarakat. Ya, Bang Edi, catatan dari Bang Edi sendiri, apakah memang hanya saksi-saksi yang dapat diandalkan oleh pihak kepolisian cukup banyak ini 68 dibandingkan di tahun 2016 silam justru saat perkara ini baru muncul, atau memang sebenarnya Anda melihat pihak kepolisian belum cukup banyak mengumpulkan bukti-bukti melalui scientific crime investigation? Tentunya memang ya, semakin banyak saksi diminta keterangan kan diharapkan akan semakin banyak memberikan suatu informasi ya tentang bagaimana kejadiannya ya. Memang yang diharapkan saat ini adalah bagaimana bisa mendapatkan penjelasan bagaimana kejadian ini bisa terjadi, kemudian juga
siapa sebetulnya pelaku yang yang pelaku yang betul-betul melakukan kejahatan ini pada saat kejadian ya. Termasuk kalau kita lihat kemarin kan banyak sekali, termasuk Peggy sendiri terus membantah ya bahwa dia bukan sebagai pelaku ya, tapi dengan adanya nanti petunjuk baru, kemudian adanya bukti-bukti baru dan adanya pengakuan yang lain ya, termasuk kan kita lihat bahwasanya 68 orang ya dimintain keterangan. Saya kira itu juga salah satu yang digunakan kepolisian akan untuk menjerat Peggy ya sebagai tersangka utama dalam kasus ini ya. Ya, Bang Edi, kalau kita melihat dari 68 saksi yang sudah diperiksa saat ini juga kan beberapa statement dari mereka yang sempat disampaikan di media ini kan juga berubah-ubah. Nah, artinya bagaimana bisa polisi melihat titik terang di antara kesaksian yang terus berubah-ubah dan juga semakin banyak di mana juga alat penunjang buktinya seperti CCTV, DNA itu kan tidak ada gitu. Ya, saya kira memang itulah kalau kita lihat ya yang menjadi kendala ketika polisi menangani kasus ini ya. Bisa dibayangkan kalau dulu dia sudah mengaku kemudian bahkan mereka ada yang dia sudah mendapatkan vonis ya, kemudian sudah menjalani hukuman ya. Namun belakangan ada juga di antara mereka itu mencabut pengakuan bahwasanya mereka katanya dipaksa dan sebagainya ya. Saya kira itu adalah hak mereka sebagai warga negara ya. Namun demikian tentu kita harapkan memang apa yang menjadi bantahan mereka, apa yang menjadi pembelaan mereka ya, tentu memang yang kita harapkan saat ini adalah khususnya kepada kepolisian, kita harapkan bisa membuktikan bahwasanya apa yang menjadi vonis hakim ya, bahkan kalau kita lihat kan sudah ada putusan hakim ya, sudah ingkar kemudian masih dibantah juga ya, dan kita harapkan apa yang menjadi hasil penyidikan ilmiah yang dulu dan sekarang bisa digabungkan, kemudian nanti itulah sebetulnya akan memperkuat bahwasanya apa yang menjadi putusan hakim itu sudah benar, dan juga apa yang menjadi hasil penyidikan yang dulu kemudian ditambah lagi dengan sekarang, saya kira itu akan semakin baik. Baik, kita harus jeda dulu sejenak. Nanti saya mau ke Pak Arianto. Pak Arianto melihat semakin banyaknya saksi yang bermunculan, ini kok semakin blunder ya? Dalam arti TKP-nya berpindah-pindah, kemudian DPO-nya juga dinyatakan ada yang 3, ada yang pihak kepolisian juga menyatakan 1. Malah saksi-saksi ini tidak membuat kasus ini semakin jelas begitu, semakin blunder. Biasanya apa sih yang bisa didalami oleh pihak kepolisian terkait saksi-saksi yang memang diminta keterangan ini ya? Kita akan sambung lagi di segmen berikutnya, tetap bersama kami di Apa Kabar Indonesia Pagi. Baik, kembali lagi di Apa Kabar Indonesia Pagi. Saya melanjutkan pertanyaan ke Pak Arianto. Pak Arianto, kalau melihat ini 68 saksi ini sangat banyak sebenarnya ya. Bahkan keterangan saksi ini berbeda-beda ya kan. Apa yang bisa dirangkum biasanya dari pihak kepolisian melihat cukup banyak saksi yang dihadirkan, dimintai keterangan, bahkan sejumlah saksi itu juga menjalani tes psikologis forensik. Ya, itu menunjukkan ya dari saksi yang banyak itu diperiksa oleh polisi. Saksinya kan berbeda-beda itu. Ini mengatakan A, ini mengatakan B. TKP-nya berbeda-beda juga. Dari keterangan saksi-saksi itu nanti akhirnya bisa kelihatan petunjuk. Yang petunjuk itu yang berkaitan sesuai satu ini keterangan ini dengan yang lain. Itulah yang dianggap sebagai petunjuk. Di dalam KUHP itu bukti itu kan ada keterangan saksi. Saksi ada yang meringankan, ada yang memberatkan. Petunjuk itu adalah keterangan yang bermakna untuk menunjukkan kebenaran yang ada. Keterangan ahli ini termasuk para ahli yang forensik itu yang menyatakan bahwa itu memang patut diduga ini itu keterangan ahli. Kemudian nanti dokumen dan sebagainya ya. Dokumen itu scientific bisa digital ataupun dalam kertas ataupun apapun ya. Nah, itu semua nanti pasti dirangkum oleh polisi, kemudian dia akan bikin resume. Resume daripada itu bahwa kita meyakinkan buktinya cukup untuk dituntut. Nah, nanti dikirim oleh ke jaksa. Jaksa juga dengan pengalamannya alat bukti yang lebih berkembang untuk alat bukti itu cukup atau tidak itu Pak Jaksa, karena dia yang sering Tapi kalau jaksa kali ini juga bisa mendorong pihak kepolisian, misalnya ada bukti-bukti yang tidak cukup seperti di tahun 2016 kan tidak ada bukti CCTV, DNA kan masih belum cukup sebenarnya. Kalau dulu kan 2016 jaksa sudah menerima karena cukup buktinya.
Kalau sekarang ya mungkin jaksa akan melihat lagi kemudian pengalaman yang dulu ya. Walaupun begini, Pak Arianto, pada saat ketika dulu gitu ya, pada saat ada bukti yang paling penting, paling tidak Ya, seperti ya. DNA ataupun CCTV, Ya. itu tidak dicantumkan, tidak ada. Ya kemudian memang itu akhirnya diterima. dituntut kan gitu kan, dituntut untuk dihadirkan gitu. Ya. Tetapi kan polisi bilang buktinya nggak bisa diolah kan gitu kan karena CCTV-nya kabur atau apa. Ya. Kemudian DNA, kemudian karena sudah ekshumasi dan sebagainya itu, sehingga waktu itu polisi tidak menghadirkan dan itu sudah diungkap di dalam persidangan. Kenapa yang itu tidak dihadirkan gitu. Tapi dengan alat bukti yang ada itu pun hakim sudah percaya bahwa cukup bukti gitu loh. Jadi ini ukuran keberhasilan polisi bertugas di dalam penyidikan ini adalah kepada keyakinan hakim. Kalau hakim sudah cukup, ya jangan itulah keputusan hukum yang berlaku kan gitu. Nah, artinya kalau misalnya dari kesaksian-kesaksian ini, seberapa valid kesaksian itu dijadikan penentu dari keputusan untuk seseorang dinyatakan bersalah? Nanti tidak hanya berdasarkan pada kesaksian yang 68 orang itu menentukannya itu, tapi kecocokan daripada 68 itu kesaksian kira-kira ada kesesuaian dengan yang lain, itulah yang dijadikan alat bukti yang untuk dirangkum di dalam resume untuk menentukan apakah kasus ini terus apa tidak. Ini ingat ya, kayak gini bisa nanti diteruskan ke kejaksaan dan dituntut, bisa juga dihentikan. Tergantung daripada ini nanti gelar terakhir ya. Polisi akan mengatakan penyidik, oh ini cukup bukti. Kalau Peggy tidak terbukti bersalah, berarti pihak kepolisian mencari lagi DPO lain atau Ya, bagaimana? enggak gini. Kalau bukti-buktinya itu ternyata yang memberatkan kalah dengan yang meringan. Polisi pasti akan menghentikan atau ngirim dulu ke jaksa. Jaksa biasanya kurang bukti ini, tolong cari ini. Kalau SP3 nggak bisa, jadinya ya. di SP3 akhirnya. Gitu. Jadi sebetulnya kasus ini apa? Ya memang begitulah proses penyidikan itu selama itu. Gitu. Oke. Terakhir saya mau ke Bang Edi. Bang Edi, sebenarnya kan ini juga masih terus dilakukan pendalaman oleh pihak kepolisian begitu. Tadi Pak Arianto mengatakan sebenarnya ya kalau misalnya sudah cukup kuat buktinya dari pihak kepolisian akan langsung ke kejaksaan atau ke pengadilan nantinya. Nah, tapi juga ada peluang juga untuk si Peggy Setiawan ini bisa dinyatakan tidak bersalah begitu, kemudian SP3. Kalau dari Bang Edi sendiri, catatan terakhir seperti apa, Bang? Misalnya ketika polisi menetapkan seseorang menjadi tersangka, itu berarti itu yang bersangkutan itu sudah dimiliki oleh kepolisian bahwasannya dia ada indikasi kuat ya sebagai pelakunya. Namun demikian, kalau kita melihat pengakuan Peggy dan juga kuasa hukumnya ya, yang saat ini masih melakukan pembelaan, masih melakukan menolak sebagai tersangka, dan saya sarankan kemarin itu kalau memang begitu dan diharapkan memang harus melakukan pra peradilan ya untuk menyatakan untuk untuk menghapus bahwasanya dia sebagai tersangka. Dan itu nanti akan kita lihat apakah nanti di dalam pra peradilan dia akan ditolak gugatannya atau tidak ya. Apakah sah atau tidak penetapan tersangka itu. Karena yang menentukan nanti sah atau tidaknya nanti pengadilan ya. Misalnya kalau dia melakukan pra peradilan, maka nanti hakim yang menolak atau menerima gitu ya. Itu nanti akan menjadi putusannya apakah dia sah sebagai tersangka atau tidak ya. Baik, terima kasih Bang Edi sudah bergabung bersama kami. Pak Arianto juga terima kasih. Kita Pak lanjutkan Arianto, di lain Bang Edi. waktu ya. Semoga saja Sehat ini selalu. menjadi terang benderang. Terima kasih. Pemirsa, kami segera kembali dengan informasi di mana Sungai Citarum di Bandung Barat ini dipenuhi dengan sampah. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan.